Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir di pertemuan kali ini, di pertemuan ke-7 ya. Bagaimana kabar kalian di minggu ini? Alhamdulillah baik, Pak. Puji Tuhan, sehat Pak. Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Oke, alhamdulillah dan Baik, badan Pak. sehat sesuatu. Oke, tidak kurang satu apapun ya. Oke, sebelum saya memulai untuk pertemuan kali ini, mungkin saya review dulu untuk pertemuan kemarin. Ini jadi beberapa saya tadi lihat sepintas. Lumayan banyak yang belum mengirimkan tugas 5 ya. Tugas 6 ya. Sebelumnya mohon maaf mungkin ada yang ingin bercerita terkait ada kendala apa tugasnya. Saya persilahkan. Atau saya panggil aja ya yang belum mengumpulkan tugas. Izin share screen sebelumnya. Mungkin sudah terlihat. Arkadus Atul apakah hadir? Arkadus Atul apakah hadir? Roynarius Busa apakah hadir? Ya, hadir Pak. Hadir. Kenapa belum upload tugasnya, Mas? Ada kendala apa? Belum selesai Pak. Belum selesai. Tolong diselesaikan ya, Mas ya. Nanti jangan sampai terlambat. Oke. Iya Pak. Konfardo Darlan apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, ada masalah apa, Mas Konfardo? Belum selesai, Pak. Belum selesai juga. Ini kebanyakan belum selesai ya. Mungkin coba cerita sedikit Mas Konfardo. Apakah ada kendala, mungkin masih bingung atau apa, biar bisa saya jelaskan ulang. Seperti itu maksud saya. Oke, saya tinggalkan. Aisyah Darmin Ledang, mungkin hadir. Oke, saya lanjutkan. Maximianus DC Harto, apakah hadir? Oke, saya tinggalkan. Arianos Dundu Dena. Oke, tadi saya sepintas ada lihat double ya. Nah, ini Emilius Mulyono. Apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Emilius Mulyono, ini ada 2 akun. Saya minta tolong dikonfirmasi akun mana yang digunakan sebagai akun di Google Classroom. Apakah yang di atas ini? Apakah yang ada fotonya ini? Yang ada fotonya. Kalau gitu yang tidak ada fotonya saya keluarkan dari kelas. Emilianus. Yang ini saya keluarkan ya. Oke, karena kelasnya sudah saya kunci, jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang tidak akan bisa masuk sebelum kelasnya saya buka lagi. Karena kan ini udah pertemuan minggu ke-7 ya. Jadi semester minggu ke depan kita sudah UTS. Nah, mohon maaf sebelumnya saya tidak ada UTS, jadi nanti silakan dilanjutkan tugas 7. Jadi ini tugas besarnya ini dilanjutkan jadi tugas 7. UTS-nya saya tiadakan. Nah, ini diganti dengan tugas ini. Seperti itu. Jadi UTS-nya tidak ada ya. Diganti dengan tugas 7. Oke, saya kembali ke tugas 6 tadi yang masih belum mengumpulkan. Reskadi Mutu Kondang, apakah hadir? Hadir, Pak. Kenapa belum upload Mas Reskadi Mutu Kondang? Ada kendala apa? Belum selesai. Selesai. Sama ya alasannya ya, belum selesai ya. Oke. Stella Yosefina, apakah hadir? Stella Yosefina. Oke. Saya lanjutkan kalau gitu.
Nah, di tugas 5 kemarin ada beberapa mahasiswa yang saya beri komentar ya. Mungkin saya bukakan dahulu. Contoh sekarang Franciscus Savarius Goadora. Minta tolong responnya Mas Savarius Goadora. Siang, Pak. Minta tolong kalau Mas Franciscus itu satu ruangan sama salah satu temannya, mungkin dimatikan atau menjauh dari temannya biar tidak terjadi suaranya double. Oke, kemarin dari Mas Franciscus Saverio Goa ini dapat komentar dari saya bahwa dia menggunakan MX Excel yang tidak sesuai dengan yang pernah saya kirimkan. Jadi gunakan MS Excel itu yang sesuai dengan yang pernah saya kirimkan di kelas ini. Nah, ini mungkin sudah diperbarui sama Mas Franciscus Savarius Goa. Jadi kita mengerjanya dari awal ya. Saya ulangi kembali, sudah saya di minggu lalu sudah pernah saya bahas. Jadi kita harus mengisi data teknis, kemudian setelah data teknisnya diisi, nanti backup volumenya diisi kita bareng-bareng. Setelah backup volumenya diisi, baru nanti kita menginjak ke bahan analisa dan terakhir nanti rekapitulasi seperti itu. Nah, jadi bagi yang masih menggunakan formatnya sendiri, saran saya silakan diganti, silakan diupdate lagi menggunakan Excel yang pernah saya bagikan di Google Classroom seperti itu. Oke, Mas Franciscus Savarius Goa bisa dipahami ya, Mas ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini Arga. Arga apakah hadir? Arga L. Baka. Arga M. Baka apakah hadir? Oke, kalau tidak hadir, tak tolong nanti bisa diputar lagi rekaman ini supaya tahu kesalahannya di mana. Nah, ini contohnya punyanya Mas Arga ini, saya tidak tahu ini formatnya dari mana. Tiba-tiba kok sudah ada pekerjaan lain-lain, kemudian ini ada rapnya sudah ada. Nah, ini saya tidak tahu. Ini formatnya tidak pernah saya berikan seperti ini. Oke, kemudian selain Mas Arga, ada Novelensa Elsa Oli Manuhutu. Apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, Mbak. Dipanggilnya siapa ini? Mbak Novi, Mbak Novle. Nova, Pak. Nova, Mbak Nova. Nah, ini mungkin sudah diperbarui sama oleh Mbak Nova. Jadi sudah menggunakan format yang pernah saya kirimkan. Di mana sebelumnya berarti formatnya format sendiri ya, Mbak ya. Nah, ini Iya, mungkin Pak. sudah diperbarui. Oke. Tapi kok gambarnya hampir mirip ya sama temannya tadi. Sama, Pak. Kalau sama nanti nilainya saya bagi ya. Jadi nanti pekerjaan kalau misalnya ada yang sama, katakanlah 10 yang sama ya sudah, nilainya nanti saya bagi 10. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dapat 80, silakan nanti tinggal dibagi 8. Dibagi 10. Jadi satu orang cuma dapat 10 nilai. Seperti itu. Ya, kita sudah dari awal, sudah perjanjian, gambar yang digunakan harus berbeda. Agar nanti perhitungannya juga berbeda. Seperti itu. Mengerti Mbak Nova? Iya, Pak. Oke. Ini ada lagi satu atas nama Brimo Neno Haiveto. Apakah hadir? Atas nama Brimo Neno Haiveto. Oke. Mungkin bisa nanti dilihat rekamannya atas nama mahasiswa ini. Nah, ini tidak tahu nih tugasnya sama apakah tidak dengan temannya yang tadi. Oke, saya lanjutkan. Felix Nera, apakah hadir?
Felix Nera. Oke, selanjutnya Muhammad Sofyan. Muhammad Sofyan, apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ini sudah diperbarui ya, Mas ya? Iya, Pak. Tapi tidak sama dengan temannya ya, Mas ya? Iya, Pak. Enggak, Pak. Oke, kalau sama nanti konsekuensinya nilainya saya bagi. Iya, Pak. Oke. Oke, mungkin itu beberapa nama yang tolong nanti dijadikan perhatian. Silahkan menggunakan Excel yang sudah pernah saya berikan. Nah, ini kayak Arkadus Atul juga, Martianus Bau juga. Oke, silakan nanti di Google Classroom kalian lihat. Ini backup volume yang terakhir ya. Di sini yaitu pekerjaan sanitasi dan pekerjaan cat-catan. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit terkait dengan item pekerjaannya. Oke, saya bukakan dahulu untuk backup volumenya. Nah, untuk backup volume sanitasi, di sini saniter ya tulisannya. Nah, ini kebanyakan menyebutkan jumlah dan luasan persegi. Contoh di sini bak mandi. Bak mandi ada berapa buah. Terus kloset ada berapa buah. Terus septic tank, terus sumur resapan itu ada berapa buah. Nah, ini menyebutkan jumlah buah. Sama seperti pekerjaan yang minggu lalu, pekerjaan besi, kunci, kaca, dan penggantung, itu kebanyakan menyebutkan buah. Juga di pekerjaan listrik. Pekerjaan listrik ini biasanya lampu, terus ada stop kontak, kemudian ada saklar. Nah, itu kebanyakan menyebutkan buah. Nanti harganya yaitu lamsam, di mana jadi satuannya itu harganya berapa, tinggal kita kalikan dengan jumlah pekerjaan listrik, besi, maupun nanti sanitasi. Seperti itu. Nah, mungkin di rumahnya nanti, di gambar rumahnya ada yang menggunakan bak cuci piring, atau nanti bisa menggunakan, karena di masa pandemi ini kan di depan rumah paling tidak ada tempat cuci tangan. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, tapi diperhatikan gambarnya dulu ya. Kita berdasarkan gambar. Jadi di sini nanti tetap ada gambarnya, titiknya di mana kira-kira. Silakan kalian detailkan sendiri. Ini menyebutkan jumlah, misal bak mandi. Bak mandi kamar mandinya ada berapa? Ada 2 misalnya. Ya sudah disebutkan 2. Kebanyakan menyebutkan jumlah di sini. Oke, sekarang untuk cacatan biaya luasan meter persegi. Tinggal kalian kalikan kusennya ada berapa. Silakan dilihat kusennya kemarin sudah dihitung di pekerjaan kayu. Ini pintu dan jendela ini sudah ya. Oke. Kemudian daun pintu juga sudah seharusnya. Nah, ini jadi ada berhubungannya. Mungkin yang nanti menghitung lagi yaitu cat tembok ini. Nah, diperhatikan untuk cat tembok ini sesuaikan dengan pekerjaan kemarin. Pekerjaan mana? Pasangan dan plesteran ini bisa. Di sini ada tembok dinding. Nah, ini bisa dilihat di sini nanti tembok dinding. Seperti itu. Nah, jadi udah terakhir-terakhir ini sudah lumayan enteng karena sudah terlewati untuk pekerjaan beton, kemudian pekerjaan kuda-kuda sudah terlewati. Nah, ini tinggal terakhir ada pekerjaan sanitasi dan pekerjaan cat-catan. Seperti itu. Oke. Kalau sudah selesai nanti tinggal kita survei untuk harganya. Nah, pertanyaan saya, sudah ada yang survei harga masing-masing daerah? Misalnya di sini cat dinding itu berapa, semen itu berapa, bata merah berapa, terus kerikil berapa. Apakah ada yang sudah survei? Sudah, Pak. Sudah. Apa ini? Saya minta. Minta tolong Mbak Stella Yosefina, kalau lagi kelas, tolong dimatikan dulu suaranya.
Oke, saya lanjutkan. Yang sudah survei siapa? Enggak ya? Itu dia. Maaf Pak, kalau pakai harga yang di Malang boleh enggak Pak? Mbak Ella dari mana? Saya dari Kalimantan Barat Pak. Kalau sudah cek di Kalimantan Barat apa belum? Belum Pak. Coba dicek dulu aja, Pak. Pemprov Kalimantan Barat. Biasanya di situsnya itu sudah ada website resmi pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Baratnya di mana? Sanggau? Sanggau Pak. Oke. Setahu saya tahun lalu Sanggau juga sudah pernah ada. Ini tinggal dibuka aja. Ini tapi kok websitenya rada lemot ini sepertinya. Mungkin lagi maintenance atau ada pembaruan. Saran saya dari daerah masing-masing ya Pak ya. Satu, dari daerah masing-masing ini kenapa? Nanti biar tahu harganya di rumahnya, bahannya harganya berapa. Nanti kalau misalnya pulang, kalian sudah selesai kuliah, terus mau jadi kontraktor maupun konsultan di rumah, itu sudah punya harga seperti itu. Kalau harga di Malang, saya pikir nanti tidak real. Jadi lebih baik kamu harus mengambil data dari rumah seperti itu. Bisa diambil dari websitenya ini. Ini mohon maaf ini sedang memuat terus. Ya, saran saya tetap cari di rumah ya Mbak Ella ya. Baik Pak. Oke. Selain Mbak Ella sudah ada yang lain mungkin sudah mencari harga. Mungkin kalau di daerah-daerah Kalimantan kayu lebih murah daripada di Jawa. Kemudian kalau di daerah timur, ujung Papua misalnya harga semen lebih mahal daripada di daerah Malang. Seperti itu. Kemudian juga harga besi lebih mahal daripada di Jawa Timur. Ini kalau besi-besian pada tahun 2021 ini lagi fluktuatif harganya. Kemarin ada kejadian di Jakarta pencurian besi untuk baja profil untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu sekitar 1.000 ton yang sudah dicuri. Mungkin ada kong kali kong ya antara kontraktor sama pengawas hingga besi yang harganya sekarang lagi mahal ini dijadikan subjek yang bisa dijual seperti itu. Ya itu cuma sekilas info aja ya. Oke, mungkin ada yang lain sudah mencari di daerahnya atau ada kendala gitu loh maksud saya. Oke. Nanti minta tolong dicari saja ya, dicari di websitenya masing-masing, di pemerintahannya masing-masing, mau itu kota, mau itu kabupaten, silakan. Biasanya di daerah kabupaten maupun kota, Pemprov ataupun Pemkab, itu sudah mengupload harga satuan. Karena apa? Nanti harga itu jadi batas atas dan batas bawah. Jadi kalau misalnya nanti di suatu daerah itu ada yang monopoli, misalnya harga lebih tinggi dari Pemprov itu bisa jadi kita klaim gitu loh. Kok Pak ini kok harganya lebih mahal ya daripada yang di sini ya. Kita jadi bisa membandingkan gitu. Nah, itu takutnya ada monopoli. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat harga nanti silakan analisanya tinggal dimasukkan. Nah, ini analisa ini harganya sudah seharusnya sudah update ya nanti. Jadi kalau misalnya kalian masukkan kayu di sini, kayu 57. Nah, kayu ini nanti dia akan mengupdate. Nah, kayu yang di sini, kayu papan ataupun kayu balok, nanti dia akan mengupdate di sini. Nah, kalau misalnya nanti ketemu di tengah jalan, ada yang belum diupdate, silakan diupdate manual. Paku misalnya, paku biasa di sini. Coba sudah dimasukkan apa belum pakunya di sini? Paku. Nah, ini paku. Nah, paku misalnya belum diupdate di sini. Nah, di sini nanti kosong jadinya. Nah, silakan nanti diperhatikan. Jadi, kalau sudah mengisi harga bahan, nanti analisanya juga akan otomatis terupdate. Seperti itu.
Nah, tukang kayu silakan nanti dimasukkan di sini. Upah tenaga kerja. Ada mandor, kepala tukang, dan tukang. Kemudian ada pekerja. Ini pekerja itu kuli ya maksudnya. Oke. Kalau sudah terupdate nanti dia akan mengalihkan sendiri. Jadi untuk 1 meter satu pekerjaan pembuatan kantor sementara dengan lantai plesteran ini sudah punya harga satuan. Nah, harga satuannya di sini yaitu jumlah 1 dan jumlah 2. Harga satuan ini didapatkan dari jumlah harga bahan. Harga bahan ini nanti dikalikan dengan jumlah harga tenaga. Nah, ini tinggal dikalikan di sini. Nah, kalau sudah sini update, nanti di RAP-nya juga akan update. Jadi di sini nanti akan terisi harga satuan. Seperti itu. Nah, untuk volume, kalian panggil lagi volume ini. Jadi sama dengan nanti dari backup volume yang ada di sini. Nah, kalau sudah mengisi backup volume kemarin, ini akan terisi. Misal di sini pembuatan pembersihan lokasi misalnya. Nah, ini tinggal kalian panggil dari sini. Dari Excel yang sudah pernah dibuat di backup volume. Ini volumenya misalnya di sini 58,25. Silakan dipanggil nanti sama dengan terus buka ke backup volume, terus tinggal diklik yang volume sini. Nah, ini tinggal dipanggil nanti terisi semua di sini. Ya, jangan diisi manual. Misal nanti diketik di sini 58, berapa tadi? 58,25 tadi. Nah, itu harusnya di sini harus menggunakan rumus Excel. Karena apa? Nanti kalau misalnya kita merubah backup volume, ada yang dikurangi atau ada yang ditambahkan, nanti ini juga sudah terupdate langsung. Seperti itu. Oke, mungkin jangan terlalu jauh. Yang penting sudah backup volumenya sudah selesai, nanti tinggal mencari harga bahan. Harga bahan silakan dicari masing-masing di daerah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ke-7. Saya ulangi, untuk minggu depan tidak ada UTS, tapi silakan dilanjutkan untuk pekerjaan RAP-nya. Oke, ini tinggal 1, 2, 3, 4. Mungkin tinggal 4 pertemuan ini sudah selesai sebenarnya. Untuk sisanya nanti kita mungkin bisa mereview kembali yang belum selesai, seperti itu. Kalau 1 minggunya selesai, per 1 minggunya kalian ikuti dari Google Classroom, itu akan selesai di minggu ke-12 harusnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Mas Olin mungkin? Ada kendala apa Mas Olin? Ini Pak, untuk pekerjaan, sebentar ya saya buka. Pekerjaan besi Pak, besi, Silakan. kunci, kaca, dan tergantung. Kendalanya di mana Ini, Mas Pak, Olin? saya yang plat strip itu apa ya Pak? Plat strip, baut, itu caranya gimana? Oke, saya bukakan kembali di pekerjaan atap ya Mas ya? Pekerjaan besi atap Pak, apa besi? Besi Pak, besi, Besi. kunci, kaca. Oke, Mas Olin, saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini ya Mas ya, pekerjaan plat strip ini ya. Betul ya Mas ya? Nomor 104 ini ya. 104. Iya Pak, plat strip, baut. Plat strip dan baut. Plat strip di atasnya baut. Oke, untuk plat strip biasanya di profil WF ya Mas ya, khususnya. Nah kemarin Mas Olin gambarnya kuda-kudanya, kuda-kuda baja WF, apa kuda-kuda kayu? Kayu Pak, kayu Pak. Nah, kalau kayu plat stripnya enggak ada Mas. Jadi untuk plat strip ini adalah sambungan antara beton sama dengan profil WF. Jadi ini nanti komposit.
Nah, plat ini bisa dipakai sebagai landasan atau sebagai penguat. Jadi karena komposit ya, karena dua bahan yang berbeda, dua material yang berbeda harus dijadikan satu. Kalau misalnya kita menggunakan profil baja seluruhnya, biasanya bisa menggunakan baut atau menggunakan las-lasan. Nah, karena kondisinya kemarin kayu, ini plastik dikosongkan saja. Kemudian baut, karena baut ini baut ada apa tidak ya Mas ya? Apa menggunakan paku keling? Paku, Pak. Paku keling ya, untuk kuda-kudanya. Coba kamu cek ulang kuda-kudanya. Gambar kuda-kuda, detail kuda-kuda, dia menggunakan baut atau menggunakan paku keling. Nah, kalau baut ya Kalau sudah dihitung bautnya. kalau untuk balok kuncinya dia menggunakan baut juga. Nah, balok kuncinya kan menggunakan baut. Ya sudah ditambahkan nanti bautnya jumlahnya berapa. Jumlah baut tinggal dikalikan dengan berat jenis. Jadi kalau misalnya baut menggunakan baut 24, baut 24 itu berat jenisnya berapa? Satu baut ukuran 24, tinggal dikalikan nanti. Jadi kamu merekapnya berdasarkan ukuran baut. Kalau misalnya terdapat beberapa jenis baut. Misal nanti baut 24, kemudian ada baut 36, kemudian ada baut 30, itu kamu rekap berdasarkan jenis atau jumlah baut nanti. Tinggal dikalikan nanti dengan berat jenis. Ketemulah nanti kilogram. Karena berat jenis itu kan persatuan ya Mas. Satu baut kira-kira beratnya 0,0 berapa misalnya atau 1,1 kilogram. Nanti tinggal dijumlah. Sama dengan paku juga Mas. Kalau misalnya ada paku yang berbeda itu bisa dikalikan dengan berat jenis paku. Misal paku 1 dim, paku setengah dim, atau paku 3/4. Itu berbeda untuk beratnya. Tapi di sini kan kemarin kayaknya pakunya tidak spesifik. Ya silakan sebagai latihan saja tinggal dikalikan dengan jumlah paku misalnya. Karena ini hanya latihan saja ya Mas ya. Siapa? Oke, mungkin ada yang lain terkendala. Biasanya yang paling berat itu di pondasi, beton, dan kuda-kuda. Karena kan bagiannya tertutup ya sebenarnya. Jadi kita tidak tahu jumlah materialnya berapa. Kalau misalnya cat-catan ini pekerjaan terakhir ini kan terlihat secara visual. Kita melihat mata telanjang istilahnya tanpa menggunakan alat apapun. Itu sudah terlihat, oh ini menggunakan plesteran, oh ini menggunakan cat dengan tambahan apa seperti itu. Yang terakhir lebih gampang. Apalagi nanti listrik. Listrik kan sudah kelihatan ada berapa stop kontak di satu ruangan. Ada berapa titik lampu di satu ruangan. Nanti dibedakan antara stop kontak dengan saklar. Kalau stop kontak untuk memasukkan listrik, cop-copan ya istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya stop kontak. Nanti kalau saklar untuk mematikan atau menghidupkan lampu. Mungkin nanti ada lampu yang menggunakan 2 saklar, 3 saklar, 1 saklar, tapi tidak spesifik ya. Lebih baik kita sebutkan jumlahnya saja. Satu ruangan itu berapa saklar gitu. Nah, terlihat kalau di ruangan saya sekarang titik lampunya ada 4 misalnya. Saklarnya, stop kontaknya ada 7 titik misalnya di sini. Silakan nanti di perencanaan kalian bagaimana. Dilihat nanti. Biasanya di gambar yang selengkap itu ada keterangannya. Titik lampu, kemudian titik stop kontak. Kemudian kalau misalnya pekerjaan pondasi juga seperti itu, dia menggunakan detail pondasi. Kemudian kalau misalnya ada detail air kotor, instalasi air kotor, air bersih juga dijelaskan. Nanti ketahuan panjangnya berapa. Kalau instalasi air kotor tadi satuannya meter panjangnya, meter 1. Jadi panjangnya tinggal dijumlahkan. Seperti itu. Mungkin yang lain, Mbak Getrudis mungkin? Saya Pak. Atas nama siapa? Egihon Pak. Silakan Mas Egihon. Ada pertanyaan apa? Untuk instalasi airnya itu yang dihitung panjang pipanya ya Pak? Oke.
Seperti yang saya jelaskan tadi, instalasi air kotor, air bersih. Saya bukakan lagi. Nah, di sini kan meter panjang ya, Mas ya. Jadi nanti kalau misalnya berkelok-kelok, ada beberapa tekukan atau beberapa saluran yang berbeda, silakan ditambahkan karena ini meter panjang. Ini dilihat. Dilihat di Baik, sini Pak. dia menggunakan satuan M1. Oke, mungkin yang lain ada lagi? Mungkin dari saya, Pak. Silakan, Mbak Getrudis. Untuk MCB-nya, Pak, apakah sama dengan box sekringnya, Pak? MCB itu satu instalasi grup dengan MCB dengan sekring itu jadi satu. Jadi di situ kan ada tulisannya grup ya. Nah, biasanya kalau misalnya gedungnya bertingkat, satu MCB itu satu lantai per lantai. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain mungkin? Ini dari tadi kita bicara MCB, bicara instalasi. Mungkin dari kalian salah satu pasti ada yang tahu itu artinya apa. Cuma nggak berani ngomong. Ya, nggak berani ngomong ya. Nggak apa-apa. Kalau kita seperti ini lebih baik saran saya lebih diskusi. Kalau memang tidak tahu, nggak apa-apa. Jadi yang temannya yang misalnya ada yang tahu, nanti bisa menyuarakan. Seperti itu. Namanya juga diskusi. Ya, kita hidup di negara demokrasi. Ini satu quote mungkin dari Deddy Corbuzier ya. Nanti kalau satu orang baik itu diem, negara ini akan hancur. Jadi kalau misalnya ada 10 orang baik, terus dia diem aja, ada kesalahan, negara kita ini akan hancur. Khususnya pemerintahan ya. Bukan negara secara keseluruhan maksudnya. Jadi enggak apa-apa, salah itu enggak apa-apa. Yang lebih salah lagi itu tidak melakukan apa-apa. Ya, itu ada satu quote itu. Oke, mungkin silakan. Siapa silakan? Mungkin dari saya lagi, Pak. Oke, silakan Mbak Getrudis. Untuk engsel pintu sama kuncinya ya, Pak. Apakah kami tetap taruh sketsanya, Pak? Tapi di saya sketsanya nggak ada, Pak. Engsel pintu dan jendela. Betul. Kuncinya, Pak, gitu. Sebentar, coba saya share screen. Engsel pintu, pekerjaan besi dan kunci dan penggantung. Ini ya, engsel pintu dan engsel jendela, betul ya? Iya, Pak. Nah, satu pintu itu biasanya minimum 2. Ada yang 3. Kira-kira di gambar ada detailnya apa tidak? Tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Berarti dianggap satu pintu 2. Nah, tinggal kamu tampilkan berapa jumlah pintunya. Kalau memang pekerjaan ini sekarang pekerjaan pintu. Jumlah pintu berapa? Tinggal kamu kalikan. Berarti kami taruh pintunya aja ya, Pak. Sketsa Jadi, pintunya. ya, sketsa pintu. Jadi misalnya nanti kita anggap sekarang 2. Di sini diketik 2, kemudian dikalikan dengan jumlah pintu. Jumlah mana ya? Jumlah. Nah, ini misal satuan ini jumlahnya ada tadi 104 ya. Oke, 106 di sini. Ini jumlahnya ada 10 daun pintu misalnya. Ya sudah, 2 dikalikan 10. Jumlahnya 20 engsel. Ini karena satuannya buah kan. Itu juga untuk jendela. Jendela 2. Ada yang 3 tergantung dari lebarnya. Kita asumsikan karena rumahnya kemarin yang saya minta rumah sederhana itu hanya 2 biasanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Apa ya yang biasanya membingungkan selain
Dari itu ya emang kebanyakan di pekerjaan atap ini yang membingungkan. Karena memang tertutup dengan plafon. Kalau plafon secara kasat mata kita sudah bisa melihat luasannya plafon seperti ini. Tapi untuk pekerjaan atap kita harus melihat detail. Seperti itu. Kemudian beton juga karena tertanam. Ada tertanam yaitu slope. Kemudian ada yang tidak terlihat seperti balok. Nah ini kita harus tahu detailnya seperti apa. Itu mungkin yang tertanam seperti itu yang membingungkan kita kalau tidak ada gambarnya. Oke, yang lain mungkin? Mas Engelbertus ini mungkin mau bicara. Silakan. Saya, Pak. Silakan, atas nama siapa? Galang. Galang. Ya. Di sini Marcelinus Tendo. Yang mana ini? Galang, Pak. Galang. Oh ya, silakan Mas Galang. Yang sama dengan luas penutup plafon yang dicat ini, Pak, hitung semua keseluruhan ini rumah yang maksudnya yang keseluruhan plafonnya itu, Pak, atau gimana? Di gambar Mas Galang, apakah ada detail plafon? Sama, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada. Coba saya lihat dulu ya, Mas Galang. Untuk rangka plafon dan penutup plafon ini satuannya yaitu meter persegi. Nah, plafon biasanya bersinergi dengan atap. Coba saya lihat terlebih dahulu tugasnya Mas Galang. Di tugas 1 apakah diupload untuk gambarnya? Mas Galang. Mas Galang, tugasnya diupload ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar. Coba saya download dulu. Galang Tirta Rai Anameha Yiwa. Ya, Pak. Bentar, saya masih download. Tapi pekerjaan lainnya sudah selesai, Mas ya? Pekerjaan kuda-kuda sudah selesai? Sudah diupload? Sudah, Pak. Sudah. Yang tugas 1 sampai 5 sudah dikembalikan. Tugas 1 sampai 5 sudah dikembalikan. Oke. Ini mungkin masih loading untuk gambarnya. Pertanyaannya tadi adalah plafon. Coba saya lihat dulu di plafonnya ini apakah ada. Oke, masih loading, Mas Galang. Siapa? Oke, mungkin sudah terlihat di layarnya masing-masing. Ini gambar dari Mas Galang. Nah, ini rencana plafon ini di sini. Ini rencana atap ini juga bisa digunakan. Instalasi. Oke, mungkin ini bisa kita gunakan. Bentar. Nah, ini rencana plafon. Nah, ini yang plafon ini berarti yang terarsir ini, Mas. Nah, ini. Untuk titik lampu di sini. Ini ada titik lampu, terus ini ada kabelnya. Ini ada kabelnya, ini ada stop kontak, ini ada legendanya kan ada di sini. Kalau gambar yang seperti ini saklar tunggal, yang ini saklar seri, kemudian ini stop kontak. Nah, ini lampu jenisnya TL. Kalau yang seperti ini lampu jenis downlight. Jadi ini lampunya tanam. Kalau dilihat, oh cuma hanya di depan sini saja yang lampu TL. Oh sama di sini. Ada lagi di belakang 1, 3 ini. Nah ini silakan nanti ini saklar. Nah yang diarsir ini adalah rencana atapnya, Mas. Ini tinggal kamu kalikan kalau misalnya mau dibagi 2 silakan. Atau mau menggunakan langsung dengan LI. Ini area sudah ada seharusnya. Areanya, oh ini bukan hatch berarti. Ini berarti garis. Kalau menggunakan ini tidak bisa.
Ya sudah, ini tinggal saya bagi dua saja. Yang daerah sini, ini panjangnya, ini satuannya kok beda ya. Bentar. Ini berarti ada yang salah di ISO-nya. ISO-nya, waduh ini tidak ada keluar. Coba saya manual saja. Sampai sini, yaitu sekitar 17 meter, Mas ini. Kemudian sampai sini, ini 7 meter. Jadi ada dua ruas di sini, jadi 17 dikalikan 60. Mohon maaf, itu suaranya siapa ya? Oke, saya matikan. Kemudian yang kalau dari sini, tadi 7 meter, kalau ini 7,5. 7,5 dikalikan dengan ini 15. Oke, 15 tinggal dikalikan. Saya bukakan kalkulator. 17 dikalikan 7, 119. Terus kemudian 15 dikalikan 7,5. 112,5 ditambah 119. Luas keseluruhan yaitu 231,5. Nah, itu luasan dari punyanya Mas Galang. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas Galang? Berapa tadi, Pak? 231,5. Jadi nanti kamu bagi dua aja, Mas. Jadi ada yang dari sini, satu, karena ini panjangnya berbeda. Jadi dibagi dua, di sini tuh di 7,5, di sini sekarang 7. Panjang yang sebelah sini 17 tadi. Panjang yang di sini 15. Ini rumahnya cukup besar ini. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas Galang? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Nah, ini biasanya untuk atap itu kan lebih ada lebihannya ya. Satu, untuk mengurangi jalannya air. Kalau misalnya nanti kalau tidak dikasih terusan ini, maka nanti airnya akan langsung ke tembok. Jadi kalau misalnya kita bangun, kita harus paling tidak 50 cm. 50 cm dari tembok. Jadi jarak dari sini ke tembok itu paling tidak 50 cm. Nah, ini malah lebih lagi 1 meter. Paling tidak 50 cm. Seperti itu. Ini gambarnya cukup jelas. Sini rencana slope-nya ada, kemudian fondasi juga ada. Fondasinya hanya ada satu jenis. Berarti rumahnya ini samping kiri dan samping kanannya tidak ada bangunan sehingga atapnya bisa leluasa. Kalau dilihat ini, kalau tipenya berarti kira-kira tipe berapa ini? Nah, ini lumayan kalau dari side plan, samping kiri, samping kanan, belakang ini tidak ada bangunan sama sekali. Seperti itu. Ini pembangunannya di Sumba Timur ya. Kemarin dapat gambarnya dari siapa, Mas Galang? Dari kakak. Kakak tingkat. Nah, jadi biar kalian ada komunikasi dengan kakak-kakak tingkat kalian, cara saya kemarin makanya carilah gambar seperti itu. Kakak tingkatnya siapa namanya? Ini bukan dari tim sipil sih, Pak, arsitek. Oh, dari arsitek. Tidak apa-apa kan, yang Ya. penting kan kita ada hubungan baik dengan arsitek juga. Oke, mungkin gitu, Saudara. Mas Galang. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya Mas Galang ya. Ini kalau dilihat dari atapnya ini sepertinya menggunakan baja ringan. Jadi di mana dia menggunakan seng plat kanal C. Terus ini ada penggantung rangka plafon.
Nah, kalau ini penggantung ini baru ada ini nanti. Ini pertanyaan dari Mas Olin tadi ya. Penggantung, kalau ini ada, nah ini baut ada. Nah, jadi yang di sini nanti komposit, daerah sini komposit, di mana yang daerah berwarna ungu ini adalah beton, kemudian di atasnya ada baja ringan. Sehingga membutuhkan di sini nanti plat strip sebagai pengkaku, sebagai penghubung antara beton dan baja seperti itu. Rangka plafon hollow 4x4. Oke, plafon menggunakan triplek ketebalan 3,8. Terus untuk rank sama usuknya dia menggunakan kanal J. Ini untuk platnya. Oke. Oke, begitu Mas Galang. Mungkin ada tambahan lagi Mas Galang. Nah, ini sumber air bersih juga sudah lengkap ini. Tinggal nanti menambahkan instalasi air bersih yang mana, instalasi air kotornya mana. Kalau ini air bersih, nah air kotornya di sini berwarna ungu. Nah ini kalau air kotornya ditambah dengan ada air kotor dan ada dari kamar mandi. Terus di ujung sini ada sumur resapan dan septic tank. Ini tinggal dibedakan nanti mau air kotornya yang mana, air kamar mandinya yang mana. Seperti itu. Ini sudah cukup lengkap. Ini sumur resapannya ada 2 ini. Samping kiri dan di belakang. Oke, gambarnya cukup lengkap ini. Oke, yang lain mungkin bisa dipahami. Yang terakhir kemarin yang belum mengumpulkan tugas 6-nya siapa? Clement Yosef Jeffrey, apakah hadir? Clement Yosef Jeffrey. Hadir, Pak. Hadir. Belum upload tugas ya, Mas ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jangan sampai terlambat ya, Mas ya? Siap, Pak. Siap. Oke, kamu sudah ngulang soalnya. Jadi saya tekankan lagi, tidak ada yang ngulang di kelas saya. Kemudian siapa lagi? Pascali Tuanino. Pascali Tuanino. Kayaknya enggak hadir. Stella Yosifenia. Stella. Oke, enggak hadir ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk minggu kali ini. Silakan dilanjutkan ke tugas 7-nya. Ini pekerjaan terakhir untuk PK volume. Jadi kita bisa lanjut ke analisa harga satuan bahan, kemudian kerap, baru terakhir nanti rekapitulasi. Jadi kurang lebih nanti 4 minggu itu udah selesai seharusnya. Oke, ada yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Cukup? Cukup. Cukup, Oke. Pak. Kalau memang cukup, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.